Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa TV Tabalong? Kembali lagi dalam program Dialog di mana kita bisa membahas berbagai topik menarik dan bermanfaat. Tentunya bersama saya Argi Virgiati. Pada episode kali ini kita akan membahas topik mengenai program bantuan usaha ekonomi produktif yang dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Tabalong. Untuk membahas topik ini lebih lanjut, kami telah mengundang narasumber yaitu Sekretaris dan Pelaksana Tugas Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Tabalong. Apa kabar Bapak Rahman Riyadi? Kabar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bapak sudah berhadir di dialog. Ini pasti lagi sibuk-sibuk ya Pak ya? Ya, insyaallah aman Bu. Tapi aman, alhamdulillah masih bisa berhadir ke dialog. Bapak, dari informasi yang kita ketahui Bapak, Dinas Sosial Kabupaten Tabalong telah meluncurkan bantuan usaha ekonomi produktif. Nah, bisa dijelaskan apa latar belakang adanya bantuan tersebut dan sudah sejak kapan bantuan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tabalong, Pak? Baik Bu, usaha ekonomi produktif ini adalah salah satu langkah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan. Yang mana kemiskinan itu tentunya pemerintah wajib hadir di masyarakat. Nah, kewajiban itu menjadi tanggung jawab Dinas Sosial Kabupaten Tabalong untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan. Dan program ini sudah kita lakukan sejak tahun 2019 sampai sekarang. Sudah hampir 5 tahun berarti ya Pak ya, sudah berjalan lama. Nah, Bapak, dari bantuan usaha ekonomi produktif ini, apakah pengembangan dari program yang sebelumnya sudah dilaksanakan, yaitu bantuan kelompok usaha bersama atau KUBE ini Pak? KUBE dengan UEP ini sebetulnya sama-sama tujuannya sih untuk mengentaskan kemiskinan. Nah, namun kalau KUBE itu fokusnya pada kelompok bersama. Kalau UEP ini adalah perorangan. Nah, jadi kita menuju kepada masyarakat yang memang masyarakat yang tidak mampu. Lebih fokus berarti Pak ya kepada perorangan ya Pak ya. Baik, Bapak, dari total berapa banyak bantuan usaha ekonomi produktif yang disiapkan oleh Dinas Sosial dan bantuan apa saja nih Pak yang diberikan? Jadi UEP ini adalah untuk membantu usaha masyarakat yang sudah berjalan, tetapi belum begitu, ya boleh dikatakan belum begitu maju lah. Nah, harapannya UEP ini hadir bisa membantu masyarakat untuk meningkatkan produktivitas usahanya. Total yang kita anggarkan untuk tahun 2024 itu berjumlah 120 orang. Namun sampai saat ini yang sudah terserap sekitar 70% atau 85 KPM yang sudah menerima dan sudah tersalurkan. Oh, luar biasa. Ini bantuannya apa saja nih Pak yang diberikan ya Pak? Kita Dinas Sosial memberikan dalam bentuk modal usaha. Modal usaha dengan jumlah 5 juta rupiah per KPM. Berarti progresnya ini masih berjalan 70%. 70% ya? sudah berjalan. Dari target ya Pak ya? Dari target 120. Namun data yang sudah masuk ke kita itu ada berjumlah sekitar 90 KPM yang sudah mengusulkan. Namun ada sekitar 5 KPM persyaratannya belum memadai, dalam artian ya mungkin SK-nya belum ada, SK kemiskinannya belum ada, atau usahanya itu berdasarkan hasil survei kita di lapangan belum mencukupi dengan ketentuan yang sudah kita berikan. Berarti memang ada syarat dan ketentuannya, tidak semata-mata masyarakat bisa mendapatkan bantuan ini. Nah, kita berbicara tentang syarat-syarat Bapak yang harus dipenuhi oleh keluarga penerima manfaat agar mendapat bantuan tersebut ini apa saja nih Pak? Yang jelas mereka harus punya KTP, KTP-nya KTP Tabalong, punya KK, kemudian yang lebih penting itu adalah mereka mempunyai masuk dalam SK kemiskinan. Ada istilah SK kemiskinan, jadi SK kemiskinan ini ditentukan oleh berdasarkan hasil musyawarah desa. Nah, musyawarah desa itu dilaksanakan dalam setahun 2 kali. Ya, ada di pertengahan tahun dan di akhir tahun. Tujuannya adalah untuk mengcover apakah masyarakat ini masih layak diberikan bantuan atau sudah mapan. Jadi disitulah yang menentukan, yang sangat menentukan
Kalau tidak termasuk dalam SK kemiskinan, untuk sementara belum bisa kita berikan. Nah, kemudian ada foto usaha pemilik, ada foto usaha beserta pemilik usahanya harus ada di foto. Kemudian rancangan, mereka didampingi fasilitator desa dan TKSK itu membuat rancangan usaha apa dengan dana yang ada 5 juta ini. Nah, jadi nanti ada RAB, rancangan anggaran biaya apa saja yang perlu, misalkan kalau pedagang sate misalkan dia mau membelanjakan uang 5 juta ini untuk modal apa saja, jadi jelas. Nah, dari situ nanti kita analisa apakah betul, kemudian kita juga melakukan survei lapangan. Nah, kemudian usia 25 tahun sampai 55 tahun. Usia produktif ya Pak Ya, ya, kemudian usaha itu sudah berjalan 2 tahun. Harus ada berjalan dulu 2 tahun. Tidak bisa kalau baru memulai gitu ya, Pak ya, memulai usaha tidak bisa ya. Jadi harus ada embrio usahanya, harus ada itu. Berarti memang jelas sekali Pak ya syarat dan ketentuannya seperti apa. Jangan kemana-mana pemirsa, kita akan berbincang-bincang lagi lebih dalam tentang syarat penerima bantuan usaha ekonomi produktif. Jangan kemana-mana, tetap di program Dialog. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih setia dalam program Dialog. Kita akan melanjutkan perbincangan kita. Seperti tadi di segmen pertama sudah dibahas tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi keluarga penerima manfaat. Dan tadi Bapak sebutkan bahwa ada yang namanya SK kemiskinan. Nah Bapak, ini yang mungkin dipertanyakan oleh masyarakat juga. Bagaimana mengetahui bahwa orang tersebut telah terdaftar di SK kemiskinan ini? Baik Ibu, bahwa SK kemiskinan itu berasal dari desa, ya. Surat keputusannya itu adalah dari desa, yang mana setiap RT, ketua RT itu mengusulkan di dalam acara musyawarah desa. Jadi masyarakatnya yang mana yang layak masih masuk dalam SK kemiskinan, mana yang tidak layak lagi dalam masuk SK kemiskinan, itu berdasarkan hasil musyawarah desa. Nah, musyawarah desa tadi yang seperti kami sebutkan dilaksanakan itu 2 kali dalam setahun. Ya, di pertengahan tahun dan di akhir tahun. Tujuannya apa? Itu adalah mengevaluasi masyarakat kita yang masuk dalam surat keputusan kemiskinan ini, apa masih layak diberikan bantuan atau tidak. Kalau mereka sudah dilihat kemampuan ekonominya sudah bagus, itu bisa saja dikeluarkan dari SK kemiskinan. Berarti jadi kalau masih kondisinya seperti sekarang atau apa adanya masih tetap layak untuk dibantu, ya tetap masih masuk dalam SK kemiskinan itu. Berarti memang infonya valid ya Pak, karena dari desa sendiri ya Pak ya. Ini tidak akan menimbulkan isu bahwa yang menerima ini benar-benar yang layak berarti ya Pak ya. Nah, ini contoh kasus nih Pak ya. Ini apabila ada masyarakat kecil yang memiliki usaha tapi tidak memiliki atau tidak terdaftar dalam SK kemiskinan, apakah bisa mendaftarkan atau memang harus melalui musyawarah desa tersebut untuk mendapatkan SK? Nah, jadi masyarakat yang misalkan ingin mendapatkan bantuan itu tentunya harus dapat terdaftar dalam SK kemiskinan itu, karena memang dinas sosial untuk mengcover masyarakat miskin. Namun ada pengecualian untuk disabilitas. Disabilitas ini kadang-kala kan mereka ada yang ingin berusaha supaya mandiri, walaupun dalam kondisinya serba keterbatasan. Nah, untuk mereka ini kita diberikan dispensasi hanya surat keterangan dari desa. Tapi khusus untuk disabilitas ya khusus. Jadi untuk selebihnya tidak ya Pak ya? Tidak bisa. Itu tetap berlaku SK kemiskinan ya? Kuncinya di SK kemiskinan. Kemudian juga harus tadi perlu dilengkapi EKTP-nya harus pakai EKTP. Kemudian kakaknya harus yang sudah menggunakan barcode. Nah, kita khawatirkan ini data ini bisa ya kita tidak menginginkan sih data ada yang kurang pas gitu. Nah, kalau sudah berbarcode dan EKTP tentunya itu sudah valid, sudah terdaftar di Dukcapil. Jadi untuk masyarakat juga bisa mengupdate data-datanya Bapak yang belum memiliki KTP elektronik untuk segera dibuat KTP elektronik dan juga kakaknya tersebut ya Bapak. Ini juga mempengaruhi ke proses persyaratan tersebut ya Bapak biar lebih lancar ya Pak ya. Baik, dari total 120 bantuan tadi usaha yang sudah Bapak jelaskan,
jumlah pendaftar atau pemohonnya itu tadi berapa Pak? Boleh disebutkan lagi Pak? Berjumlah 90 pendaftar. 90 pendaftar. Yang sudah kita salurkan itu ada 85 KPM. Nah, jadi masih yang 5 ini masih ada persyaratan-persyaratan yang belum terpenuhi seperti usaha belum cukup 2 tahun. Oh iya. Nah, kemudian mungkin masih belum masuk SK kemiskinan dan sebagainya, itu adalah kendala yang belum bisa kita salurkan. Otomatis kalau misalkan 90 kuotanya masih ada lah Pak ya untuk 120 ya? Masih ada ya Pak masih ya? ada. Oke, baik Bapak. Nah, untuk kuota tadi Bapak, bagaimana cara Dinas Sosial ini menyeleksi pendaftarnya nih Bapak nih? Menyeleksi pendaftaran untuk diberikan bantuannya tersebut Pak? Tentunya masyarakat itu kan kita menyampaikan surat pemberitahuan, surat edaran kepada camat. Tentunya camat diharapkan menyampaikan kepada kepala desa menyampaikan kepada masyarakatnya. Nah, dari data itu ada persyaratan-persyaratan yang sudah kita sarankan tadi. Masyarakat itu dibantu oleh fasilitator desa dan 3 SK, tenaga kerja sukarela kecamatan, itu memberikan fasilitasi untuk melakukan pendaftaran itu. Nah, jadi melalui mereka itu berkasnya mereka yang mengantarkan ke Dinas Sosial. Nah, dari situ tim kita bekerja memverifikasi data yang masuk apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang sudah kita berikan atau belum. Nah, kalau sudah sesuai bisa kita lanjutkan untuk diberikan bantuan. Nah, seperti yang sudah ada sebanyak 85 KPM sudah mendapatkan bantuan. Ini tersebar di seluruh Kabupaten Tabalong seluruh Bapak? Di 12 kecamatan. 12 kecamatan semua rata mendapatkan bantuan ya Bapak ya. Luar biasa sekali. Baik, terima kasih Bapak. Tadi sudah dijelaskan juga sama oleh Bapak bahwa ada peruntukan untuk penyandang disabilitas ya Pak ya tadi ya. Syaratnya apa saja Pak tadi selain itu Pak? Yang jelas pengecualian untuk disabilitas itu tadi adalah SK kemiskinan. SK kemiskinan aja berarti Pak ya? Karena cukup diganti dengan surat keterangan kepala desa. Oh, ini adalah privilege untuk teman-teman di disabilitas. Oke, baik Bapak, terima kasih banyak atas jawabannya. Baik pemirsa, perbincangan kita semakin menarik. Ini ada target dan juga harapan yang akan disampaikan oleh Bapak. Jangan kemana-mana, tetap di program Dialog. Kembali lagi di program Dialog pemirsa. Baik, kita akan melanjutkan perbincangan kita. Nah, kalau tadi kita membicarakan tentang syarat-syarat dan ketentuan apa saja yang harus dimiliki oleh pengajuan ya Pak ya untuk para masyarakat untuk mengajukan. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis usaha dari keluarga penerima manfaat bantuan. Usaha ekonomi produktif itu seperti apa saja nih Pak? Keluarga penerima manfaat ini ya yang bisa itu misalkan usaha warung sembako, warung minum, kemudian pedagang sate, sayur. Nah, itu yang kecil-kecil itu bisa untuk mendapatkan. Yang penting kuncinya sudah berjalan 2 tahun. Sudah berjalan 2 tahun dulu diberikan suntikan modal ya Pak ya, modal tambahan. Nah, Bapak dari pantauan yang dilakukan oleh Dinas Sosial sendiri kepada para pelaku usaha ekonomi produktif agar bantuan yang diberikan ini benar-benar digunakan untuk pengembangan usahanya seperti apa Pak? Apakah memang ada sidak atau memang ada evaluasi? Memang kita evaluasi setiap 6 bulan atau paling tidak setahun sekali kita pantau. Bagaimana perkembangan usahanya, apa layak lagi. Nah, di tahun 2022 kita ada memberikan semacam reward kepada usaha yang berkembang. Nah, web berkembang namanya. Nah, kita bantu lagi, itu bantuannya 2.500.000. Oh, tambahan lagi dari 5 juta tersebut Bapak? Jadi supaya mereka tuh tetap bisa berkembang. Benar-benar bukan cuma hanya memanfaatkan yang 5 juta tapi mendapatkan reward lagi. Ini per tahun kah Bapak? Maksudnya ketika sudah habis 5 juta terus tahun berikutnya bisa dapat lagi? Minimal 2 tahun berjalan. Minimal 2 tahun? Minimal 2 tahun berjalan, nanti kalau kita lihat perkembangan usahanya, kalau memang diperlukan kita lihat ini layak untuk diberikan bantuan, kita tambah nanti namanya web berkembang.
Itu sangat bermanfaat sekali Pak ya untuk masyarakat. Baik, Bapak dari informasi, adakah bantuan usaha ekonomi produktif tahun depan? Nah, kalau misalkan ada, lalu siapa penerimanya? Apakah masih tetap keluarga penerima manfaat yang lain atau yang lain yang akan dibutuhkan? Kalau tahun depan itu memang kita masih direncanakan, diprogramkan lagi. Namun keluarga yang penerimanya itu tentunya bukan yang sudah pernah menerima. Oh, berganti lagi. Berganti Bapak. lagi yang lain, yang mungkin masih ada yang usaha-usahanya baru berkembang, ya sudah mencapai 2 tahun. Nah, tentunya kita akan berikan bantuan asalkan memenuhi ketentuan-ketentuan yang sudah kita tetapkan. Ya, siapa tahu juga dari penerima yang tahun ini tiba-tiba maju ya Pak ya, lalu tidak membutuhkan lagi bantuan ya Pak ya. Baik Bapak, terakhir sebelum kita pamit closing dari program Dialog, target dan juga harapan Bapak kepada masyarakat atau keluarga penerima manfaat dari program bantuan usaha ekonomi produktif seperti apa Pak? Silakan. Jadi tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat. Harapannya mereka itu kalau sudah berkembang, itu mereka tidak lagi termasuk dalam zona kemiskinan, keluar dari SK kemiskinan, graduasi istilahnya. Jadi mereka bisa keluar dari SK kemiskinan dengan status mandiri, ya sudah sejahtera lah istilahnya. Baik, terima kasih banyak Bapak atas jawabannya dan juga waktunya telah berhadir ke Dialog. Demikianlah akhir sesi dari talk show Dialog kita hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Rahman yang telah berkenan hadir Bapak berbagi informasi seputaran tema kita kali ini. Semoga informasi yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Jangan lupa terus saksikan program Dialog dengan topik-topik menarik lainnya. Saya Argi Firgiati pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.